Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih di Wakaji Oto ya. Teman-teman, kemarin saya udah masang bloknya. Sekarang kita lanjut untuk silinder headnya ya. Untuk headnya ini, jadi kemarin sudah saya cek untuk noken, kemudian bearing-bearing masih bagus. Cuman untuk klepnya udah merembes ya, udah bocor. Jadi saya mau skor dulu. Nih, tadi sudah hampir setengah jam saya skor. Insya Allah sudah rapat ya nanti ya hasilnya. Ini saya lagi untuk skor yang X ya. Yang in ya, yang in. Tuh. Saya akan skor dulu supaya nanti nggak bocor ya teman-teman ya. Jadi kompresinya bagus karena piston sama bloknya udah baru ya. Sayang aja kalau klepnya bocor gitu. Udah selesai, langsung kita pasang. Nah ini teman-teman, jangan ditiru juga ya. Saya udah beli packing ini asli ya, original ya gasketnya. Tapi karena kebiasaan kurang percaya diri, tetap saya tambahin lem teman-teman ya. Ini nggak disarankan. Jadi buat teman-teman yang paham, biasanya kalau gasket yang baru itu ya udah jangan dilem lagi gitu kan ya. Iya, nggak apa-apa, jangan dilem, nggak dilem lagi pun nggak apa-apa. Dan memang seharusnya nggak dilem lagi sih. Cuman karena kebiasaan ya kurang pede aja lah gitu ya, takut nanti bocor dan lain-lain. Akhirnya ya udahlah, walaupun ini baru ya udah tak tambahin lem lagi gitu. Ya namanya juga amatiran ya teman-teman ya. Nah sekarang kita mau pasang untuk headnya. Tuh, ini udah saya pasang nokennya, udah saya cek. Saya nggak bisa ngerekam detail banget ya teman-teman ya. Jadi sayang sekali sih sebetulnya ya. Saya nggak bisa ngerekam waktu saya ngecek noken dan lain-lain. Ya karena itu tadi teman-teman, waktunya itu diburu-buru ya. Sekarang ini udah sekitar jam 3-an sore. Saya harus pasang, harus jadi hari ini. Tuh, kita pasang baut. Untuk baut ini, untuk bautnya sih bebas ya, tapi ada ring yang berbeda teman-teman. Jadi biasanya ringnya itu ada dua jenis, ada yang kuningan atau tembaga, ada juga yang metal ya, besi gitu ya. Nah yang besi atau metal itu setahu saya itu diletakkan untuk bagian bawah. Kenapa? Karena di bagian bawah itu panasnya lebih tinggi gitu ya. Itu sih kira-kira ya seperti itulah. Lagi-lagi ini cara otodidak saya ya teman-teman ya, untuk menyegarkan Yamaha Mio saya ini. Jadi yang saya ganti itu blok seher sama sehernya, atau blok piston sama pistonnya, sama ring pistonnya itu saya ganti. Kalau yang lainnya itu tadi ya, untuk tensionernya itu juga saya ganti. Apalagi ya, untuk seal lah ya, seal saya ganti semua. Kalau o-ring tutup klep, kemudian seal klep, kemudian seal di tutup noken, sama seal yang ditutup magnet itu saya kurang paham namanya. Pokoknya seal itu saya ganti karena merembes teman-teman, karena ada indikasi kayak oh ini kayaknya merembes ini gitu ya, makanya ya udah saya ganti.
Sekarang saya pasang ini ya. Pertama gini teman-teman, untuk masang rantai keteng itu kita pasang aja dulu. Jadi kira-kira kita pasang dulu, nggak usah ngelihat top-topnya. Setidaknya yang pasti arahnya benar gitu ya. Jadi titik top itu berada di ujung depan. Nah gitu aja dulu. Kemudian ini di magnet ini itu kita pasin di tanda H ini ya. H itu apa ya, mungkin hack atau apa, di dekat huruf H itu ada garis. Nah di garisnya itu ya teman-teman ya, di garisnya itu kemudian kalau rantai ketengnya ini kurang pas, itu kita bisa gesernya caranya gini ya, atau kita bisa lepas lagi ya kayak saya ini, atau kita bisa kayak caranya itu kayak tinggal pakai obeng kecil gini. Nah caranya gitu teman-teman, tinggal kayak diputar-putar gitu ya. Sulit sih ya jelasinnya, tapi intinya kayak gitulah teman-teman ya. Semoga aja teman-teman bisa memahami bahasa saya. Gitu ya. Nah titik ini itu pas dengan garis ini teman-teman ya, pas dengan garis itu. Terus kita tutup baut ini. Lagi-lagi teman-teman ya, kita mau pasang untuk tensionernya, untuk setelan rantai ketengnya. Saya itu nyebutnya apa ya, kalau biasanya itu rantai keteng gitu, rantai temeng atau apalah ya. Ini karena sealnya packingnya ini udah bekas, jadi harus saya lem ya, bekas ataupun baru tetap saya lem ya. Nah pada saat pemasangan kan kayak gini teman-teman. Nah ini tinggal kita kencengin aja, kita kendorin dengan obeng, nanti dia akan mendelep, baru kita pasang bautnya. Nah kayak gini teman-teman. Lalu kita kencangkan pakai kunci L6 nih, 5 atau 6 ya tuh. Sekarang kita kencengin yang di sini. Ini sudah saya tahan di magnetnya ya teman-teman ya. Magnetnya saya tahan pakai baut, jadi saya tinggal ngencengin. Oke, untuk mesin-mesin udah selesai, tinggal saya pasang ini kipas. Saya pasang kipas di teman-teman. Ini mesin udah ready ya. Saya tinggal pasang kayak tutup-tutupnya aja, cover-covernya. Saya pasang kipas, terus tutup kipas, terus nanti kayak covernya, karetnya itu. Tapi untuk mesinnya udah jadi teman-teman. Sekarang kira-kira jam 5-an ya. Perjuangan sekali teman-teman. Waktu 2 hari sebetulnya nggak cukup. Ini saya cukupin, harus selesai pokoknya ya. Harus selesai sampai malam ini, nanti saya lembur. Besok saya kerja, harus selesai hari ini. Mama di mana, Pak? 2 hari harus selesai. Kalau teman-teman pengen bongkar sendiri di rumah, saran saya beli dulu spare partnya teman-teman. Yang spare part apa yang wajib diganti, nah nanti di video setelah ini ya, video setelah ini nanti saya akan sebutkan apa spare part apa saja yang saya beli, di mana saya belinya, dan harganya berapa. Nanti saya jelasin semua setelah ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya. Wassalamualaikum.